Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa. Nama saya Muhammad Farhan Fadila, NRP 15 2018 092. Dan saya Marido Alfitri, NRP 15 2018 005. Ya, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di website kami, yaitu bagaimana sih caranya membuat invoice dalam suatu website. Kebetulan untuk sebelum kita masuk ke invoice, di sini ada langkah untuk menuju fitur invoice itu, bagaimana yang akan dijelaskan oleh Ahmad Ridho Alfitri. Silakan, Dok. Oke, pada halaman pemesanan hotel, terdapat list hotel dengan masing-masing data yang akan ditampilkan seperti nama hotel, alamat, dan harga hotel. User dapat mengakses sesuai dengan pilihan yang telah disediakan. Misalnya, jika user menekan tombol pesan, salah satu hotel, maka akan menampilkan informasi tentang hotel tersebut. Setelah menekan tombol pesan pada satu list hotel, selanjutnya menampilkan tentang deskripsi hotel, alamat beserta tempat populer terdekat, fasilitas, harga, serta pilihan tipe kamar. Di tampilan bagian deskripsi hotel, akan menampilkan informasi tentang hotel dan juga terdapat fitur Maps yang akan menginformasikan lokasi hotel beserta jarak tempat populer di sekitar hotel. Terdapat pilihan tipe kamar hotel yang bisa user pilih. Apabila telah menentukan tipe pilihan kamar yang diinginkan, selanjutnya user bisa menekan button pesan sekarang. Selanjutnya, Selanjutnya untuk tampilan yang Iya. ada di invoice ini akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Fadilah. Oke, di tampilan UI yang ada di invoice ini, yang pertama ada Zurich Hotel, itu mengambil nama dari hotel yang kita pilih. Kemudian ada bacaan Hello Admin. Pesanan Anda telah dibuat, silakan melanjutkan proses pembayaran berdasarkan detail berikut. Nah, ini ada order date-nya itu secara real time dari tanggal hari ini. Sama order nomor, itu tuh kayak ID-nya, kemudian payment-nya COD. Nah, address-nya juga ini mengambil dari database yang sudah ada. Kemudian dari gambar serta nama hotel, lalu harga itu juga mengambil dari database. Kemudian ada subtotalnya juga. Itu untuk total yang sudah dipesan kamarnya. Lalu di sini ada print juga untuk print PDF untuk bisa tiketnya atau invoice itu dapat di print melalui PDF. Oke, untuk penjelasan tentang UI invoice-nya telah dijelaskan oleh Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya untuk membuat sebuah invoice. Yang pertama yang harus kita buat yaitu UI-nya. Di sini kita membuat UI-nya di file views. Kemudian kita buat suatu file. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita buat new file. Lalu kita tuliskan misalkan transaksi, karena transaksi di sini sudah ada, misalkan transaksi 1 dot blade. Blade ini adalah penamaan file dalam framework Laravel. Kemudian ada tambahan PHP. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kita buat file dalam suatu folder, yaitu folder views yang ada di Laravel ini, di sini kita harus mengisikan sebuah HTML. Kebetulan di sini saya menggunakan HTML ya untuk UI-nya. Nah, HTML-nya seperti ini. Dan di bagian atas, nah ini tertera yaitu doctype HTML. Nah, di dalam HTML ini ada yang namanya head. Head ini adalah di mana di mana kita untuk menyimpan sebuah bootstrap atau link bootstrap yang telah kita ambil. Nah,
Setelah head ini, di dalam head juga ada namanya style. Style ini untuk memasukkan sebuah CSS dari link Bootstrap yang kita ambil. Kemudian di sini juga ada body. Body ini adalah sebuah UI yang akan kita tampilkan di sebuah website. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagaimana sih caranya supaya menentukan nama yang hotel yang kita klik menjadi tertampil di sini? Caranya yaitu kita buat H5. H5 ini adalah suatu page yang ada di sebuah framework, yang ada di sebuah paging di HTML, namanya H5. H5 ini kita isikan title. Kenapa di sini isi title? Karena kita ngambil dari model yang ada di hotel. Nah, kita ngambil name-nya. Kemudian setelah kita ambil data title yang ada di sebuah hotel, kita juga menambahkan user. Nah, data user ini diambil dari model user. Nah, di sini. Nah, setelah dari model user ini kita kita panggil si modelnya ini ke dalam sebuah controller, yaitu namanya controller hotel controller. Nah, ketika kita ngambil dari sebuah hotel controller ini, kita masukkan user, login dulu ya tentunya untuk mengetahui siapa usernya. Kemudian selanjutnya di sini ada juga order date. Order date ini menentukan kapan kita order, misalkan tanggal dan lain-lain. Nah, kita ngambil dari data today. Nah, data today ini yang diperoleh dari sebuah fitur yang ada di Laravel, yaitu menggunakan karbon. Nah, isi karbon ini adalah mengambil data secara real time, yaitu pada hari ini, misalkan sekarang tanggal 24 Mei 2022. Nah, di sini pun bakal tertera sebagai tanggal 24 Mei 2022. Sebentar kita refresh lagi. Nah, sebentar ya. Standar pesan sekarang. Oke, sudah ke apa namanya? Ke update. Nah, dari situ ada lagi yaitu namanya Hotel ID. Hotel ID ini ngambilnya dari controller hotel, data yang dipasing dari controller hotel, yaitu yang dituju kepada ID-nya, ID hotel tersebut. Kemudian di sini untuk payment-nya kita setting COD ya, karena kita hanya ngeprint invoice-nya aja. Jadi invoice-nya ini harus dibayarkan secara langsung nantinya ketika pelanggan datang ke hotel tersebut. Jadi fungsi invoice ini untuk booking hotel saja. Untuk pembayarannya dilakukan secara COD atau cash on delivery. Kemudian di sini address. Address ini yang kita ambil dari data hotel. Data hotel yang dituju kepada address atau alamat ya hotel tersebut. Kemudian di sini juga ada nama hotel. Nama hotel seperti yang tadi ada di address ya. Kita ngambil data hotel yang dituju kepada namanya. Kemudian di sini ada data harga ya. Harganya itu kita ngambil dari data hotel juga yang dituju kepada price. Price itu harganya. Kemudian ada subtotal. Subtotal pun diambil dari harganya. Nah, kenapa kita buat subtotal? Takutnya misalkan si pelanggan tersebut lebih dari 2 hari atau 3 hari nginep, makanya kita tambahkan subtotal. Kemudian kita menambahkan data string ya, atau kata-kata data string
kami telah mengonfirmasi pesanan Anda. Terima kasih. Lalu kita panggil lagi data hotel yang dituju kepada nama hotel tersebut. Kemudian untuk bagaimana sih cara kerja untuk ngeprintnya, kita tambahkan class button. Ditambahkan kelas ini tuh untuk menentukan bagaimana misalkan contoh buttonnya kayak button secondary ini gimana sih tampilannya gitu. Makanya kita ngambil yang namanya kelas button secondary. Nah, untuk flow kerjanya yaitu on click pada Windows itu akan memerintah print misalkan. Nah, di sini untuk stringnya. Lalu ini kita ngambil dari data karbon tadi ya. Karbon itu adalah suatu fitur yang kita tambahkan atau API yang kita ambil untuk menentukan data real time hari, hari, bulan, sama tahun. Kemudian untuk memperoleh data-data yang ada di sini semua kayak hotel, price dari mana, yaitu kita ambil dari controller. Sebelumnya data yang dari model ini kita panggil di sebuah controller. Nah, di sini tuh baru kita olah data tersebut gitu agar bisa dipanggil ke transaksi ke apa namanya sebuah eh, tampilan transaksi gitu ya yang kita buat di folder views. Nah, untuk routing sebuah data transaksi ini yaitu kita nah seperti ini. Jadi route get ngambil dari hotel transaksi, kemudian kita masukkan data kategori slash transaksi. Transaksi ini kita ambil dari views-nya. Ini nama filenya yaitu transaksi. Kemudian masukkan controllernya, yaitu kita ngambil dari controller hotel controller ya. Nah ini hotel controller. Kita buat sebuah public function yang namanya transaction untuk ngepassing data dari model ke dalam sebuah controller. Kemudian kita kasih ini namanya sebuah tadi public function ya. Kita panggil di sini public function-nya yaitu transaction. Nah, name ini yang nantinya akan kita panggil di sebuah data sebuah tampilan yang ada pada website. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk flow dan juga cara kerja bagaimana di website kita cara membuat invoice-nya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.